kelas Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Perkenalkan, nama saya Milka Riadaeli dan teman-teman semua bisa memanggil saya Milka. Hari ini kita akan membahas materi tentang sosok idola. Materi apa? Ya, benar ya, materi tentang sosok idola. Tetapi sebelum kita jauh ke dalam materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pengertian dari sosok idola. Sosok idola adalah sosok yang dikagumi dan yang hendak ditiru segala perilakunya. Faktanya, dari anak-anak sampai orang dewasa, banyak yang mengidolakan sosok tertentu di dalam kehidupannya. Dalam pembelajaran kita kali ini, teman-teman akan menyimak sebuah audio yang berisi tentang teks biografi dari salah satu sosok idola yang ada di Indonesia. Sekarang, saya akan mengajak teman-teman untuk mempelajari teks biografi dari salah satu sosok idola yang ada di Indonesia. Baiklah, silakan simak audio teks biografi berikut dengan seksama. Saya akan menceritakan tentang biografi seorang tokoh Indonesia yang telah menginspirasi banyak orang. Beliau dikenal sebagai seorang entrepreneur woman sekaligus motivator. Beliau dikenal dengan sebuah ungkapan mimpi $1.000.000. Sosok wanita inspiratif Indonesia yang satu ini patut untuk menjadi teladan generasi milenial berkat kisah hidupnya yang menginspirasi. Perjuangannya untuk meraih mimpi menjadikan beliau sebagai salah satu Kartini masa kini. Siapakah dia? Ya, dia adalah Mary Riana. Mary Riana adalah seorang motivator dan pengusaha berdarah Tionghoa Indonesia. Ia adalah anak sulung dan mempunyai 2 adik. Saat terjadi kerusuhan pada tahun 1998, Mary Riana merantau ke Singapura dan kemudian mengambil kuliah di Universitas Teknologi Nanyang. Mary Riana merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Adiknya bernama Aris dan juga Erik. Sebagai anak tertua dalam keluarga, ia harus menjadi panutan dalam keluarganya agar adik-adiknya dapat mencontohnya. Mary Riana memulai pendidikannya di sekolah dasar Don Bosco Pulau Mas. Tamat dari sana, ia kemudian masuk di SMP Santa Ursula dan juga SMA ia lanjutkan di sekolah yang sama, yaitu SMA Santa Ursula yang merupakan sekolah Katolik khusus perempuan yang berada di Jakarta Pusat. Setelah lulus dari SMA, Mary Riana ingin melanjutkan kuliahnya di Universitas Trisakti. Namun cita-citanya untuk kuliah di jurusan Teknik Elektro Universitas Trisakti buyar karena kerusuhan di tahun 1998. Ayah Mary, yaitu Suwanto Sauro Saputro, memutuskan untuk mengirim anaknya belajar di luar negeri, dan Singapura kala itu merupakan sebuah pilihan yang masuk akal karena jaraknya yang relatif dekat, lingkungan yang aman, dan sistem pendidikan yang bagus. Tanpa pengalaman dan pengetahuan bisnis yang memadai, Mary terjun ke dalam dunia bisnis. Ia mencoba berbagai peluang bisnis. Dia pun mencoba peruntungan dengan bisnis pembuatan skripsi, bisnis MLM, mencoba bermain saham, dan semuanya berakhir dengan kegagalan. Mary juga pernah praktik dengan terjun ke multi-level marketing, meski akhirnya rugi $200. Mary bahkan pernah kehilangan $10.000 ketika memutar uangnya di bisnis saham. Mentalnya sempat jatuh. Meski dalam kondisi tersebut, Mary masih bisa menyelesaikan kuliahnya.
Mary kehilangan semua investasinya dan terpuruk. Meskipun begitu, Mary kembali bangkit dan berusaha keras untuk menjadi seorang entrepreneur. Bersama Alva Jenderasa yang merupakan temannya ketika kuliah dulu dan kini menjadi suaminya. Berdua mereka memulai menjalankan usaha bersama, belajar dari pengalaman para pengusaha sukses. Kemudian di tahun 2004, prestasi Mary yang cemerlang membuatnya dipromosikan sebagai manajer. Mary lalu memulai bisnisnya sendiri setelah diangkat menjadi manajer dengan menyewa kantor dan memiliki karyawan sendiri. Bersama timnya di MRO, Mary memiliki program pemberdayaan perempuan dan anak-anak muda. Anggota timnya di lembaga ini bahkan tergolong muda, berusia 20-30 tahun. Karena kesuksesan yang dialaminya, media pun berbondong-bondong untuk memberitakan kisah suksesnya, dan dengan segera Mary Riana dikenal sebagai seorang entrepreneur wanita yang sukses dan menjadi motivator untuk membagikan ilmu dan kiat-kiat suksesnya agar setiap orang bisa menjadi pribadi-pribadi yang sukses. Kini Mary Riana mempunyai mimpi untuk memberikan dampak positif Sekian bagi video 1 juta pembelajaran dari orang di saya. Asia, Terima terutama kasih di dan Indonesia. selamat beraktivitas. Salah satunya dengan meluncurkan Selamat pagi buku semuanya. Mimpi $1 juta yang sangat inspiratif dan akan diangkat ke layar lebar. Mary menyatakan bahwa motivasinya tidak hanya berasal dari keinginannya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik pada kedua orang tuanya, tetapi juga dari ambisinya untuk membantu generasi muda lainnya untuk melakukan hal yang serupa. Mary berharap para pemuda mampu memberikan kehidupan yang lebih baik tidak hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga orang tua mereka dan anggota keluarga mereka yang lain. Nah, yang tadi sudah saya ceritakan dan juga sudah teman-teman semua dengarkan, itu merupakan salah satu contoh biografi sosok idola di Indonesia. Semoga kecerdasan dan juga keteladanan serta kiat-kiat sukses yang sudah disampaikan oleh Mary Riana kepada kita dapat bermanfaat bagi kita dan juga dapat menjadi inspiratif bagi kita untuk menjadi wanita yang sukses.